Hai, aku Fani. Hari ini aku mau bahas tentang Kundalini. Pertama, aku mau jelasin apa itu Kundalini, hubungannya dengan spiritual awakening itu apa, kenapa kita perlu belajar tentang Kundalini. Mungkin banyak dari kalian yang udah pernah nonton dari YouTubers lain tentang Kundalini. Jadi simpelnya, Kundalini itu adalah energi spiritual atau cakra yang dimiliki sama setiap manusia. Yang ketika cakra ini diseimbangkan atau dibangkitkan dapat membawa kita ke tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Makanya belajar tentang Kundalini itu sangat penting dalam perjalanan spiritual awakening. Karena ini tujuannya untuk mencapai tahap fully awaken. Setiap cakra memiliki masing-masing fungsi dan cara spesialnya sendiri untuk dibangkitkan. Aku akan menjelaskan bagaimana cara membangkitkan cakra-cakra ini dan bagaimana cara mendeteksi apakah dia sudah seimbang atau belum. Apa saja dampaknya pada tubuh kita, pada perasaan kita kalau misalnya cakra ini belum seimbang. Bagaimana cara menyeimbangkannya? Kenapa harus membangkitkan cakra-cakra ini? Baru bisa mencapai tahap pencerahan. Karena tercerahkan itu artinya sadar. Sadar, jiwa kita sadar. Di setiap cakra di tubuh kita mewakili aspek yang berbeda dari tiap tahap kesadaran manusia. Di sisi spiritual, cakra dilihat sebagai pusat energi yang mengatur keseimbangan fisik, emosional, mental, dan spiritual. Ketika semua cakra ini terbuka dan seimbang, energi semesta baru dapat mengalir bebas di tubuh manusia, di tubuh kita. Jadi memungkinkan kita untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Bagi kalian yang pernah nonton penjelasan dari YouTube lain, pasti pernah mendengarkan bahwa perjalanan membangkitkan Kundalini ini adalah perjalanan yang sangat menyakitkan. Penyebab cakra ini tidak seimbang, itu sangat terikat dengan trauma masa lalu kita, trauma masa kecil. Emosional yang tersakiti, rasa sakit hati, semua itu tersimpan di masing-masing cakra di tubuh kita, terutama di root cakra. Penumpukan energi yang negatif membuatnya itu terblokir, jadi menyebabkan cakra ini tidak seimbang, yang juga bisa menyebabkan beberapa penyakit fisik, contohnya seperti sakit kepala, nyeri-nyeri di tubuh, atau penyakit lainnya, kelelahan, atau gejala emosional lainnya. Jadi untuk membangkitkan Kundalini ini, kita harus menghadapi ulang semua trauma yang membuat cakra kita ini terblokir. Makanya kita bisa merasakan sakit. Sakit banget dalam perjalanan ini. Banyak orang ingin mengejar kebangkitan Kundalini ini. Banyak cara juga untuk membangkitkannya. Kalau orang zaman dulu mungkin mereka akan melalui beberapa ritual yang mungkin lebih menyakitkan. Tapi Fanny lebih jalan ke jalur cinta. Kenapa sih banyak yang mengejar tentang Kundalini ini? Dulu katanya itu bisa dapat kekuatan spiritual yang orang biasa nggak punya. Jadi bisa lebih hebat, bisa punya kemampuan spiritual yang lain gitu. Bahasa lembutnya kalau Kundalini kita bangkit, kita jadi lebih terkoneksi dengan semesta. Di semesta ini ada berbagai banyak macam kemungkinan yang belum bisa dimengerti sama otak manusia. Jadi kita bisa punya kemampuan download dari semesta. Salah satunya Akashic Record. Akashic Record lain kali aku akan bahas. Di Indonesia masih jarang sih yang bahas soal ini. Di sini Fanny ingin menggunakan konsep cinta untuk mengenalkan tentang Kundalini. Dan saran dari aku sebenarnya nggak usah dipaksakan. Kalau misalnya ada dari kalian yang belum awakening, that's okay. Setiap orang punya timingnya masing-masing. Apalagi melakukan ritual-ritual, kayaknya nggak usah deh ya. Kembali lagi ke free will kalian masing-masing. Jadi di mana aja letak cakra ini, bentuknya tubuh manusia punya banyak sekali cakra. Tapi utamanya itu ada 7 cakra. Bentuk cakra di tubuh kita itu kira-kira kayak gambar di sini, kalian bisa lihat sendiri. Kamu harus mulai dari cakra yang paling bawah. Nggak bisa lompat-lompat deh. Misalnya aku mau buka third eye cakra dulu atau mau buka heart cakra dulu. Bukan begitu sistem bekerjanya. Jadi awakening itu dia akan mulai dari bawah pelan-pelan naik ke atas, naik ke atas, naik ke atas sesuai tingkatannya. Kita akan mulai dari yang paling dasar, root chakra. Lokasinya berada di kalau kita duduk bersila ini ya kan, di bawah ini ya. Aku pakai bahasa lebih lembut ya. Di bawah ini ada 2 lubang, di tengah-tengahnya gitu. Cakra ini berhubungan dengan tema arti kehidupan, kelangsungan hidup, rasa aman. Apakah kamu bisa merealisasikan ide-ide dalam pikiran tentang kestabilan hidup, koneksi kita dengan bumi, dengan semesta? Ini semua mewakili kebutuhan dasar manusia.
seperti tempat tinggal, pakaian, makan minum, uang, tema financial, kebutuhan emosional, kebutuhan seksual. Di sini kebutuhan seksual yang dimaksud itu hanya sekedar hubungan seks, bukan yang seks ada mengandung rasa-rasa cinta, bukannya. Jadi kayak binatang seksnya begitu karena demi berkembang biak. Karena berkembang biak itu adalah kemampuan dasar setiap makhluk hidup. Cakra ini adalah cakra paling penting. Penting banget. Jadi jika kamu mau membangkitkan semua cakra di tubuh ini, pertama harus lewat dulu si root cakra ini. Root cakra harus seimbang dulu, baru kita bisa naik ke cakra-cakra lainnya. Karena kembali lagi, setiap cakra di tubuh kita itu mereka saling terkoneksi. Hidup di dunia materi ini, semakin kamu punya uang, semakin tinggi hasrat. Dan semakin banyak sekali hal yang ingin kamu capai dan kamu realisasikan, ingin kamu wujudkan. Dan bagi orang yang financialnya kurang, tidak punya rasa aman, tidak bisa bertahan hidup, atau tidak merasa aman secara emosional, punya rasa malas, tak punya motivasi, tak punya tujuan hidup, tak bisa memenuhi kebutuhan hidup, nafsu seksual akan sangat tinggi. Bisa dilihat sebagai contoh, kita boleh melirik ke generasi sebelum kita, kakek, nenek, buyut kita sendiri, atau kalian bisa lihat orang-orang yang zaman sekarang kondisi financialnya belum begitu mapan. Mereka punya anak yang lumayan banyak. Ini akan membawa kita ke penjelasan apa saja dampaknya jika root chakra ini terblokir. Jadi kita akan mengalami ketakutan. Ini bukan ketakutan biasa takut-takut doang ya, tapi ini takut yang dari dalam hati yang di bawah sadar. Takut tak bisa bertahan hidup. Ini adalah lapisan ketakutan yang paling dalam di setiap hati orang. Jadi ada rasa cemas, ada rasa tidak aman, rasa tidak stabil secara emosional juga. Jadi kalau ada masalah fisik juga itu biasa di kaki atau di punggung bawah. Akan merasa kesulitan menancap akar, seperti pohon menancapkan akarnya di tanah di bumi ini. Jadi ketika orang merasa tidak nyaman, tidak aman, ada rasa takut, apa yang dilakukan? Salah satu yang dilakukan adalah pelampiasan seksual. Karena takut tidak bisa bertahan hidup, maka aku akan melangsungkan DNA aku ke generasi selanjutnya. Jadi itulah yang dilakukan, pelampiasan melalui seksual, masturbasi, nonton porno, berhubungan seks, atau hal ekstrim pelampiasan. Mungkin main yang ekstrim-ekstrim. Kenapa begitu? Karena yang ingin dilakukan adalah untuk meneruskan kehidupan. Supaya DNA kita ini bisa ada generasi penerusnya. Itu memang sifat naturalnya makhluk hidup. Dan ini tidak hanya tentang seksual ya. Kalian bisa deteksi sendiri. Jika kalian masih punya rasa takut pasangan selingkuh, takut nggak punya uang, cemas, atau tidak suka hubungan yang intim, emosional yang tidak stabil. Ini melalui perasaan dan tingkah laku keseharian. Contoh lain misalnya kalau kamu ingin selalu tahu kabar dari pasangan atau ingin cek HP pasangan terus, karena kamu merasa tidak disayang. Kenapa? Karena pada dasarnya hati kamu itu merasa tidak aman atau takut. Ini terhubung dengan root chakra. Karena tidak seimbang, otomatis secara tidak sadar kita akan mau melakukan sesuatu atau mencari hal yang bisa menyeimbangkan hal ini. Jadi penyebab cakra ini terblokir adalah karena trauma di masa kecil. Mungkin di masa kecilnya hidup dia itu tidak aman secara financial maupun secara emosional. Mungkin waktu kecil dia melihat kedua orang tuanya bekerja sangat keras untuk memenuhi kebutuhan anak, kebutuhan saudara-saudara lainnya, ataupun keluarga yang tidak aman secara emosional. Mampu memberikan kebutuhan financial belum artinya mampu memberikan kebutuhan secara emosional. Ini akan membuat individu tersebut merasa tidak aman, takut, cemas dengan masa depan. Juga karena sistem kepercayaannya masih terikat dengan masa lalu, masa kecilnya. Disinilah awal dimana semua orang mulai traumanya. Semua trauma awal-awal kehidupan tuh disimpan di root chakra. Jadi inilah root chakra punya hubungan dengan tema bertahan hidup. Tersimpan semua di root chakra. Cara healing natural yaitu dengan praktik grounding. Kalian jalan-jalan di tanah atau jalan ke hutan, ke taman tanpa alas kaki. Pokoknya kalian interaksi sama alam gitu. Afirmasi untuk chakra ini kalian boleh sebutin, aku merasa aman dan dilindungi oleh dunia ini. Aku merasa penuhnya terhubung dengan bumi dan aku dikelilingi oleh cinta alam semesta ini. Aku memiliki hak untuk berada di sini. Aku percaya pada kelimpahan alam semesta dan semua kebutuhanku semesta ini selalu mendukungku. Jadi ketika root chakra udah seimbang, kita akan merasa aman, stabil, dan percaya diri. Bertahan dalam tantangan hidup.
tidak takut lagi karena sudah percaya dengan semesta. Seperti pohon yang udah percaya sama akar, sama tanah. Jadi dia akan kokoh berdiri di situ. Orang yang mulai mengalami spiritual awakening juga mulainya dari cakra ini. Ada beberapa orang yang memulai dari bertanya-tanya, siapa aku sebenarnya? Kenapa aku ada di sini? Apa tujuan hidup aku di bumi ini? Bagaimana cara aku mencari jati diri? Mulai dari mencari-cari. Jadi ikutin aja, kamu akan dapat jawabannya. Tapi ingat, jangan pernah menyerah, oke? Selanjutnya kita nyambung ke sakral chakra. Lokasinya ada sekitar 2-3 cm di bawah pusar. Chakra ini tema utamanya adalah hubungan, mengatur kreativitas, hubungan dengan rasa aman juga. Mengenai feminine energy and masculine energy itu juga di sini. Jika root chakra itu terhubung dengan seks, sakral chakra ini terhubung dengan sensualitas yang berhubungan dengan emosi juga. Kenikmatan hidup, rasa kepemilikan juga. Contoh yang paling sering kita lihat, kalian bisa deteksi di diri kalian juga. Ada orang yang suka selingkuh, suka berhubungan seks lebih dari satu pasangan. Laki-laki suka lihat dan kejar perempuan yang mungkin seksi. Begitupun perempuan ya, perempuan juga bisa mengalami disfungsi seksual, termasuk juga orang ini juga termasuk orang yang kurang kreatif, tertekan secara emosional, dan kalau masalah fisik di organ reproduksi atau saluran kemih. Atau cowok yang feminine energy, cewek yang masculine energy. Mengenai feminine dan masculine energy, aku akan bahas di video lain. Temanya kan hubungan sesama manusia. Itu agak tidak stabil. Hubungan ini bukan hanya tentang hubungan laki-laki dan perempuan ya, tapi sebagai teman, keluarga, atasan bawahan, rekan kerja. Orang yang sakral cakranya terlalu aktif, dia mau lebih dominan memiliki semuanya. Mau ini, mau itu, satu nggak cukup, dua nggak cukup, mau lebih selalu. Akan selalu memikirkan cara bagaimana untuk mendapatkannya. Jadi mungkin lebih mengarah ke serakah. Ingin take control atas semuanya, mengontrol orang lain, mengontrol pasangan, mengontrol anak, begitupun sebaliknya ya. Orang yang sakral cakranya lemah akan merasa dia nggak pantas. Jadi kreativitasnya pun agak pasif. Aku nggak bisa mendapatkan apa yang aku mau. Aku tak punya kekuatan. Aku tak punya boundaries, tak punya batasan. Jadi kalau dia dapat perlakuan tidak pantas, dia akan merasa ya beginilah, aku nggak bisa, aku nggak kuat, aku takut diselingkuhi, disakiti orang pun dia cuma menerima karena dia anggap dirinya lemah. Dia anggap dirinya itu lebih lemah dari orang lain. Orang lain itu lebih kuat. Ini dengan root chakra itu saling terhubung ya. Penyebab chakra ini terblokir, utamanya karena pengalaman masa kecil juga. Pengalaman emosional atau trauma dengan hubungan seksualitas. Trauma mengekspresikan dirinya. Jadi misalnya mungkin di masa kecil dia pernah mengalami pelecehan seksual atau melihat hubungan kedua orang tuanya yang tidak seimbang atau tidak akur. Misalnya si anak melihat mama yang terlalu maskulin atau papa yang terlalu feminin. Ini juga bisa turun ke anak karena kembali lagi anak itu belajar dari mengamati lingkungan sekitar. Dia akan menerima informasi, oh ternyata perempuan itu harus diperlakukan dan pantas diperlakukan begini. Begitupun laki-laki. Dia akan menerima informasi bahwa, oh ternyata laki-laki itu harus begini memperlakukan perempuan dan harus begini diperlakukan, pantasnya begini. Atau mungkin juga dia pernah menyaksikan kedua orang tuanya KDRT. Mungkin juga waktu kecil dia pernah dikhianati atau disakiti sama orang-orang sekitar yang mengasuh dia. Buat anak ini juga jadi merasa tidak aman. Jadi dia tidak percaya dengan segalanya. Dia tak percaya ada perempuan baik, tak ada laki-laki baik. Ini akan mempengaruhi tema belajar tentang hubungan sesama manusia. Mungkin juga di saat masa kecil anak ini, saat dia mengekspresikan dirinya, selalu dapat feedback yang kurang baik dari orang sekitar, dari orang tua, dari pengasuh, dari teman, sekolah, dan lingkungan sekitar. Mungkin anak ini sedang dalam tahap belajar makan. Jadi bagi orang tua yang emosinya labil waktu lagi nyuapin dia, mungkin belum memahami bahwa anak itu perlu waktu untuk belajar kenalan sama makanan, adaptasi dengan rasa. Kalau orang dewasa kan lidahnya udah terbiasa mamicin, anak kan dia belum terbiasa sama rasa. Dan orang tua ini nggak ngerti, jadi mungkin akan langsung merepet, langsung ngoceh, bilang ini anak kok makan lama banget, langsung dijudge, bahkan dimarahin, ada yang dipukulin juga, ada yang diancam. Oh saya kalau nggak makan kau nanti nggak usah makan lagi nanti malam gitu, atau nggak usah masuk rumah lagi. Atau juga ada anak yang mungkin prestasi anak ini di sekolah di mata pelajaran khusus nilainya kurang bagus, langsung
langsung di saat anak tak berprestasi, anak bodoh, ataupun ketika anak ini sedang melakukan hobinya. Jadi kan dia mengekspresikan dirinya nih, lagi otentik. Jadi karyanya mungkin dibilang jelek, atau mungkin ada orang sekitar bilang sama dia, ayo ini nanti udah dewasa, nggak ada duitnya, nggak berguna barang-barang kayak gini. Nanti udah dewasa, tak ada uang. Demi bertahan hidup naturalnya manusia akan melakukan sesuatu untuk adaptasi. Jadi bisa jadi anak ini setelah mendapat perlakuan begitu, ya dia memilih untuk menutup dirinya. Jadi tidak akan kreatif lagi. Tidak melakukan apa hal yang dia sukai. Dia akan merasa dirinya itu orang yang nggak berguna. Tidak percaya ada orang baik. Atau dia pantas diperlakukan dengan baik. Emosionalnya juga jadi tidak stabil dan masih banyak kemungkinan. Kalian bisa deteksi sendiri. Berarti cakra kalian di bagian sini terblokir. Dan untuk healing sakral cakra, itu bisa dilakukan dengan melakukan hal kreatif. Nah, kalian mau nyanyi, mau nari, menggambar, masak, yang berhubungan dengan sesuatu yang kreatif atau yang kamu sukai waktu masih kecil. Jadi kamu bisa melakukan terapi penyembuhan emosi, penyembuhan trauma terkait hubungan. Afirmasi untuk healing sakral cakra ini, aku akan tetap aman mengekspresikan emosiku. Aku merasa nyaman dengan tubuhku. Aku menikmati kesenangan hidup. Aku menghormati dan menghargai hubungan intim dengan diriku sendiri dan dengan orang lain. Emosiku mengalir secara bebas dan seimbang. Kalau sakral cakra udah seimbang, kita akan bisa menikmati kesenangan hidup sepenuhnya. Merasakan cinta, menjadi kreatif, terhubung dengan emosi kita, menjalin hubungan sehat dengan diri sendiri dan orang lain. Ini akan berlanjut terhubung dengan solar plexus chakra. Letaknya di antara lambung dan hati. Chakra ini berkaitan dengan tema percaya diri, kemampuan mengambil tindakan, take action, karena percaya dengan kemampuan yang dimilikinya, motivasi, kekuatan, kekuasaan, harga diri. Untuk orang yang solar plexusnya tidak aktif, dia akan mengalami rasa tidak percaya diri. Takut ujiannya nggak lolos, perutnya akan mulai mulas, mual, atau pingin muntah. Mungkin dia mau presentasi, sebelum dia naik ke panggung, dia itu udah gugup duluan. Jadi keringat dingin, dia nggak percaya sama dirinya sendiri. Jadi ketika dia mau take action, dia akan selalu mencari alasan untuk tidak ambil resiko, ambil action, tidak melakukannya. Dan ini nyambung ke root chakra dan sakral chakra tadi. Waktu kita nggak percaya diri, kita akan kesulitan untuk mengambil tindakan. Akan ada rasa takut, rasa tidak bisa membuat keputusan, dan merasa nggak berdaya. Kamu bisa keringat dingin, gemetar, merasa tegang, atau merasa anxiety. Nanti kalau gagal gimana ya? Kalau secara fisik biasa ada masalah pencernaan, perutnya sering kembung, atau gangguan lambung. Orang yang solar plexusnya terlalu aktif, kalian bisa lihat itu biasa orangnya sombong. Omongannya besar, terlalu percaya diri. Dia mau take control atas segalanya. Karena dia merasa terlalu percaya diri. Dia merasa hebat, bisa semuanya. Hasilnya orang sekitar akan merasa ini orang sombong banget, susah bergaul. Dia terlalu self-centered orangnya. Nyebelin. Omongannya selalu menusuk, selalu membenarkan dirinya. Jadi orang lain tuh selalu salah, aku yang paling benar. Di dunia dia, semua orang tuh jahat. Dialah makhluk Tuhan yang paling baik, paling kasihan, paling tersakiti, paling menderita, paling sering disakiti. Pokoknya dia main victim. Nggak ada boundaries juga. Dia tuh orangnya selalu cross boundaries orang lain. Jadi nggak menghormati, nggak menghargai batasan orang lain. Penyebab kenapa cakra ini terblokir, salah satu penyebab kemungkinan di masa kecil dia punya rasa takut sama kegagalan. Ini tersambung dengan sakral cakra tadi yang di bawah. Jadi ketika si anak tadi dia mengekspresikan dirinya, dia dapat feedback seperti apa. Dia takut sama rasa gagal. Mungkin dulu waktu kecil orang tuanya punya ekspektasi yang tinggi. Jadi dia takut gagal, takut dihina, takut diejek, takut dijauhi, takut dimarahin. Jadi bisa membawa dampak ke solar plexus. Anak ini takut. Dia tidak bisa memenuhi ekspektasi orang lain. Hasilnya dia gugup, tak berani take action, tak percaya sama kemampuannya sendiri. Karena itu jadi tak bisa buat keputusan. Karena dia sangat terikat dengan validasi. Tiap anak akan punya hasil trauma yang berbeda. Ada yang takut tidak mendapat validasi. Ada yang bodoh amat malah jadi overconfidence. Ada yang takut take action, sebaliknya jadi anak yang cenderung mau ngontrol. Tidak bisa mengendalikan actionnya sendiri. Cara healing cakra ini bisa dilakukan dengan latihan pernapasan, yoga fokus pada perut, cari bantuan profesional, latihan afirmasi positif yang berkaitan dengan percaya diri dan harga diri. Aku percaya dengan kekuatan yang aku miliki. Aku yakin pada kemampuanku untuk bertahan hidup. Aku adalah orang yang berharga dan layak mendapat segala yang aku inginkan di hidup ini. Aku layak mendapatkan kebaikan. Aku mengontrol hidupku dan bertindak dengan kebijaksanaan. Ketika cakra ini seimbang, kamu akan memiliki rasa percaya diri.
penuh kekuatan, tahu boundaries, punya arah, jelas dalam hidup dan mengambil keputusan. Kamu bisa mengambil tindakan yang tegas untuk mencapai tujuan hidup. Lanjut ke heart chakra, ada di tengah dada. Chakra ini berhubungan dengan tema cinta, berhubungan dengan penerimaan, kasih sayang, hubungan dengan diri sendiri, hubungan dengan orang lain, self-love, kebaikan, pengampunan, belas asih, kelembutan, cinta tanpa syarat, sifat ketuhanan, juga menjadi pusat keseimbangan antara tubuh, fisik, dan spiritual. Untuk orang yang heart chakranya tidak aktif, akan sulit merasakan atau mengekspresikan cinta, baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain. Hatinya nggak ada rasa damai, adanya rasa dendam, marah yang mendalam, dan susah untuk diselesaikan. Merasa dia diasingkan sama lingkungan sekitar, nggak terhubung sama orang sekitar. Dia merasa tidak layak untuk dicintai, takut sama penolakan, takut terluka dalam hubungan, jadi hatinya nggak terbuka. Dia tidak akan percaya sama siapapun maupun semesta. Jadi biasa sifatnya itu dingin, tertutup secara emosional, susah membangun hubungan yang sehat sama siapapun karena dia itu nggak open heart. Jadi hasilnya orang ini akan merasakan kesepian. Kalau secara fisik ada masalah kesehatan, mungkin masalah paru-paru atau masalah jantung. Contoh orang yang heart chakranya terlalu aktif, biasanya terlalu bergantung sama cinta atau perhatian orang lain. Jadi suka caper. Tujuan utamanya yaitu untuk validasi. Selalu mengorbankan dirinya sendiri, kepentingan dirinya sendiri demi orang lain. Dia selalu effort dan hasilnya akan capek. Dia merasa dia memang layak dibegitukan. Orang ini juga akan mengabaikan boundaries dalam hubungan. Biasanya gampang jatuh cinta. Nggak peduli ini orang baik atau enggak. Dia nggak mempertimbangkan dulu. Kenapa? Karena dia butuh. Manusia itu butuh cinta. Ibarat kayak kita lagi lapar, kita nggak sembarang pilih makan. Yang mendingan perut aku terisi duluan. Itu tujuannya untuk merasa terisi, merasa penuh. Kembali lagi ke root chakra, mau merasa aman. Jadi walaupun dia ada di dalam toxic relationship, ada di lingkungan kerja yang toxic, family, sandwich generation, dia nggak mampu melepaskan dirinya dari hubungan itu. Dia mengabaikan bahwa dirinya butuh cinta yang sehat, cinta tanpa syarat, cinta diri sendiri, cinta dari semesta. Heart chakra ini menghubungkan semuanya. Penyebab chakra ini tertutup, mungkin di masa kecil dia pernah dihianati, pernah disakiti, karena semua chakra itu nyambung, lalu menjadi satu pengalaman di masa kecil. Mungkin PR bahasa Inggrisnya dapat nilai jelek, nilai 45, dia kena marah, diejek, dipukul, atau waktu dia menyampaikan isi hati dan pikiran dia selalu dibantah, atau anak laki-laki mau nangis, dibilang nggak boleh nangis, anak cowok nangis nggak ada harga diri, jadi cowok nggak boleh nangis. Ini akan membuat si anak tersebut sulit untuk membuka hatinya kembali dan membuka hatinya ke orang lain karena dia takut terluka lagi. Jadi mereka memilih untuk menutup hatinya dengan perasaan tidak layak untuk dicintai, tidak layak untuk didengarkan, dan masih banyak lagi. Semua itu adalah energi. Jadi ketika energi tidak dilampiaskan sepantasnya atau tidak dilampiaskan dengan baik, itu akan menumpuk di cakra di tubuh kita. Ya, hasilnya akan menjadi penyakit. Energi itu berubah. Penyakit yang ada di tubuh kita, sebenarnya kita bisa prediksi itu penyebabnya apa. Cara healing heart chakra ini bisa melalui meditasi, fokus pada cinta tanpa syarat, penyembuhan emosional, latihan membuka diri, atau melalui afirmasi. Aku mencintai diriku sendiri dan orang lain sepenuh hati tanpa syarat. Aku memaafkan diriku dan orang lain atas kesalahan masa lalu. Aku melepaskan rasa sakit dengan rasa cinta. Hatiku terbuka dan menerima aliran cinta. Aku menerima cinta dari semesta. Aku layak untuk dicintai. Jika heart chakra ini seimbang, maka hidup kita akan terasa penuh dengan cinta. Kita akan menjalani hidup dengan hati yang terbuka. Kita pun akan bersifat lebih baik, penuh cinta, penuh kasih sayang tanpa syarat. Akan seimbang dengan hati. Kita akan lebih open hearted dan percaya sama universe. Ketika hati kita terbuka, maka blessings dari universe pun akan lebih mudah masuk ke dalam hidup kita. Menerima segala macam kemungkinan dengan bahagia. Everything is for my highest good. Kemudian kita lanjut ke throat chakra. Sesuai namanya, lokasinya ada di tenggorokan. Kalau itu ada di jakun. Laki-laki dan perempuan kan punya jakun. Cuma punya laki-laki hanya lebih dominan secara visual. Sesuai dengan lokasinya, throat chakra itu berhubungan dengan tema kemampuan menyatakan, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk mengekspresikan dirinya sendiri, menyampaikan pikiran, menyampaikan perasaan dengan jelas, jujur, dengan cinta. Throat chakra ini berhubungan dengan heart chakra. Apakah hatimu sekarang sedang damai, penuh cinta, atau sedang tidak baik-baik saja? Ini berhubungan dengan solar plexus, yaitu kepercayaan diri tadi.
Jadi ketika throat chakra tidak seimbang, heart chakra juga tidak akan seimbang. Jadi misalnya ketika kamu punya perasaan yang tak bisa kamu ungkapkan, hatimu nggak akan tenang. Ketika hatimu punya perasaan yang tidak enak, tidak tenang, kamu juga akan kesulitan untuk mengungkapkan. Kamu juga akan mengalami kesulitan komunikasi dan mengekspresikan diri. Tak bisa menyampaikan ide, pendapat sendiri, tak bisa menyampaikan perasaan juga, bahkan bisa tidak jujur sama diri sendiri. Dan of course sama orang lain juga. Mungkin bicaranya patah-patah atau bicaranya juga tidak jelas. Atau mungkin dia ada bicara tapi suaranya nggak jelas, nggak mau keluarin suara. Orang ini juga akan kesulitan membentuk boundaries. Kamu juga akan jadi orang yang nggak enakan. Kamu nggak bisa bilang no, tak bisa menolak, takut untuk berbicara. Bahkan jika hal itu benar pun, kamu nggak akan sanggup untuk menyampaikannya. Kamu malah nggak mau buka mulut. Dan sebaliknya, kalau terlalu aktif throat chakra nih, orang ini bakal lebih cerewet, suka ngoceh, suka ngada-ngada, mungkin menyampaikan isu kebencian, suka hasut orang. Jadi mulutnya itu biasa bergerak lebih cepat dari otaknya. Jadi nggak dikelola dulu kalau dia ngomong. Hasilnya omongan dia itu biasa sering nusuk perasaan orang. Jadi ataupun dia suka motong pembicaraan orang lain. Pokoknya kalau dia buka mulut nggak ada hal enak yang didengar. Ini nyambung sama solar plexus tadi. Ada tugas dengan kekuasaan. Orangnya akan terkesan sombong. Contoh kasus lain mungkin juga ada orang yang disakiti, dilecehkan, atau dia diperlakukan tidak pantas. Dia nggak tahu caranya untuk buka mulut atau kayak mau laporin ke polisi, laporin ke pihak berwajib pun dia nggak bisa. Jadi dia memilih untuk diam. Jadi hasilnya ini nggak tersampaikan. Dia nggak tersampaikan, dia disimpan di situ doang, hatinya nggak tenang. Jadi kayak misalnya dia mau minta putus, nggak berani. Mau minta naik gaji, takut. Mau resign, takut. Nggak enakan. Jadi berarti itu biasa ada masalah sama tenggorokan atau kebiasaan menekan kebenaran. Atau sebaliknya, suka membalikkan fakta. Penyebab cakra ini terblokir, mungkin di masa kecil anak ini tidak didengarkan. Mungkin waktu dia mau menjelaskan kenapa piringnya tadi pecah, si pendengar tak mau mendengarkan si anak menjelaskan. Malah bilang si anak ngawur. Mungkin dia memotong penjelasan si anak. Si anak belum selesai bicara dia udah ngejudge. Jadi atau mungkin pun dia bilang si anak ini bohong, ngada-ngada. Waktu dia mau menjelaskan diri dia selalu dibantah. Jadi pas dia nurut, tak banyak ngomong dibilang nggak sopan. Jadi dia tuh serba salah. Ataupun ketika si anak ini dia mau menyampaikan pendapatnya, dia tak dapat validasi, malah dia diremehkan atau diejek atau bahkan tidak dikasih kesempatan untuk menyampaikan ide, pendapat atau isi hatinya. Ataupun dia dikasih kesempatan untuk menyampaikannya tapi omongannya belum selesai dia udah dipotong. Berbagai macam trauma-trauma itu. Jadi cara healing throat chakra ini bisa dengan kamu latihan nyanyi, ekspresikan diri kamu latihan. Latihan bicara jujur, latihan vokal. Sembuhin dulu cakra-cakra di bawah tadi. Latihan komunikasi di kaca sama diri sendiri. Lalu kamu kasih afirmasi gitu. Aku berbicara dengan jelas dan benar. Aku berbicara dengan jujur. Aku boleh mengekspresikan diriku dengan bebas, dengan jujur. Aku pantas untuk didengarkan. Aku layak mendapatkan kasih sayang. Aku menciptakan komunikasi yang sehat dan terbuka dengan orang sekitar aku. Kata yang ingin aku sampaikan mengalir dengan mudah. Aku punya keberanian untuk menyampaikan ide dan pendapat dan mengungkapkan isi hatiku. Jadi jika throat chakra ini sudah seimbang, maka kita akan lebih mudah untuk mengekspresikan diri, menyampaikan ide, menyampaikan pendapat. Jadi kalau misalnya udah tersampaikan pun hati kita pun enak ya kan, nggak nyangkut lagi rasanya. Jadi kamu juga akan lebih punya keberanian untuk bicara apa adanya, jujur, berani menyampaikan kreativitas kamu, berani menghadapi dan bicara dengan dunia pakai cinta. Lanjut ke third eye. Third eye chakra ini, kalau ini kan pasti banyak orang pernah dengar. Ini bukan artinya kamu bisa lihat setan atau bisa lihat malaikat ya, nggak nyambung. Letaknya ada di antara kedua alis. Jadi kalau kalian raba ini kan ada yang menonjol, kemudian ada yang masuk. Nah di situ itu third eye chakra. Kalian raba di situ. Bisa ditetek-tetek untuk dibangkitkan. Chakra ini biasa berhubungan dengan tema intuisi, wawasan, perspektif ilmu pengetahuan, intelligence. Nah ini sangat penting loh.
Kalau udah sampai sini tahapnya udah beda. Mengenai pengetahuan, bisa dibagi berbanyak jenis ya pengetahuan. Ada pengetahuan cara bertahan hidup, bagaimana berpikir dari perspektif orang lain, bagaimana melihat segala sesuatu dari sisi kebijaksanaan, bagaimana bertutur kata dan berinteraksi dengan sesama manusia, bagaimana bertutur kata, interaksi, dan menyayangi diri sendiri, bagaimana dengan semesta, wisdom, melihat dunia dengan kecerdasan, dengan perspektif spiritual. Jadi ini dilihatnya ini bukan lagi realita fisik ini. Untuk orang yang third eye cakranya tidak aktif, dia susah membuat keputusan. Pemikirannya kaku, terlalu logika, menolak konsep di luar fakta, kurang imajinasi, kurang kreatif, kemampuannya untuk memvisualisasikan masa depan itu kurang bisa karena dia percaya fakta sebab akibat. Jadi dia menerima persepsi dunia 3D gitu. Untuk menjadi kaya aku harus bekerja keras. Karena di masa lalu aku tidak bekerja keras, maka masa depan aku tidak mungkin kaya. Nah, untuk mendapatkan cinta aku harus mengorbankan diriku. Nah, itu dia terhubung dengan cakra-cakra di bawah. Jadi perspektif berpikirnya itu terlalu 3D. Dia nggak punya kemampuan untuk melihat gambaran yang lebih luas, vision yang lebih luas lagi. Jadi biasa orang kayak ini tuh dia punya rencana tapi dia nggak berani take action karena pikiran dia terbatas. Dia hanya percaya pada kemungkinan sebab akibat. Intuisi yang dia punya selama ini tuh di situ doang, nggak dipercayai. Dia akan selalu mencari alasan kayak misalnya berbisnis itu resikonya tinggi, nggak boleh, tak baik, nggak diambil. Investasi itu nanti dulu. Biasa orang bilang mau tunggu segini dulu baru beli, tapi ternyata harga naik terus. Dia akan selalu mencari alasan untuk tidak mengambil intuisinya. Orang biasanya sebut dengan realistis. Orang ini terlalu realistis. Dia sangat fokus dengan hal duniawi. Jadi ciri orang yang third eye cakranya terlalu aktif, biasanya dia lebih halu, terobsesi dengan konsep spiritual lebih gitu. Atau hal lain tanpa dasar yang kuat. Sulit membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Gampang ditipu contohnya. Atau gampang dijebak. Terlalu cepat percaya sama sesuatu yang mungkin dia belum percaya basicnya itu apa. Jadi mungkin kasus yang paling sering kita lihat itu ya kasus penipuan duit, penipuan cinta. Jadi dia itu susah untuk kembali ke akal sehatnya. Dia susah fokus dan susah membedakan sesuai dengan kebijaksanaan. Penyebabnya mungkin di masa kecil anak ini sering dibohongi, sering dimanipulasi, atau disalah arahkan melalui fakta atau psikologis. Jadi contoh, iya ada hantu. Ya apa itu hitam-hitam di situ. Jadi dikerjain, ditakutin, atau dibohongi sama orang sekitar, sama si pengasuh, sama orang tua pun mungkin. Tentang mana benar, mana salah. Mungkin si anak ini pas dia bilang sama orang tuanya tentang apa yang dia lihat, tentang apa yang dia rasakan mungkin dari hatinya, atau spiritual itu. Kejadian aneh yang mungkin nggak bisa dijelaskan dengan logika. Atau mungkin mimpi buruk kah? Kejadian buruk kah? Mungkin nampak malaikat dan nampak setan, dia bakal dibilang, alah kamu ngawur, asal ngomong, ditakutin. Diabaikan. Jadi si anak akan bertumbuh dengan perasaan dia mulai meragukan pengalaman dia sendiri. Dia mengabaikan intuisinya juga. Karena mungkin si anak tadi dia tidak mendapat dukungan emosional selama masa pertumbuhannya. Dia selalu dibuat perasaannya tidak penting. Emosinya sering diabaikan. Contohnya kayak tadi, anak laki-laki nggak boleh nangis. Pas si anak lagi ngungkapin perasaannya, dia selalu dibantah. Selalu dibilang lah banyak tingkah kau. Si anak akan tumbuh dengan dia mengabaikan intuisi dan perasaannya sendiri. Merasakan tidak mampu memahami situasi yang lebih dalam atau melihat kebenaran di balik permukaan. Pola asuh yang terlalu kaku atau terlalu logika, dan juga pendidikan atau asuhan yang menekankan logika, rasionalitas. Science, kasih anak belajar tanpa kasih anak ruangan untuk kreativitas, imajinasi, eksplorasi batin. Hanya boleh belajar yang berkaitan dengan sains tanpa intuisi dan imajinasi. Jadi dari sisi spiritual, imajinasi si anak ini nggak ada tempat. Cara healing third eye chakra ini bisa diperbanyak lakukan meditasi, jurnal mimpi, belajar mengikuti meditasi, kurangi ketergantungan dengan logika. Karena dunia ini melebihi batas logika. Belum semua bisa dihitung dengan cara sains, dengan matematik. Jadi usahakan balance aja gitu. Afirmasi untuk third eye chakra, aku mempercayai intuisiku dan kebijaksanaan batinku untuk membimbing jalanku. Aku membuka pikiranku
untuk menerima wawasan dan inspirasi dari alam semesta. Aku melihat segala sesuatu dengan kejernihan dan kebijaksanaan yang lebih tinggi. Aku terhubung dengan spiritual dalam hidupku. Third Eye Chakra ini seimbang, akan membantu kita melihat segala sesuatu dengan perspektif yang lebih tinggi, dengan kebijaksanaan yang lebih tinggi, dan mendapatkan wawasan tentang hidup lebih dalam lagi, mempercayai intuisi, memahami realitas yang lebih lanjut, lebih luas. Lanjut ke Crown Chakra. Crown Chakra itu di sini, lokasinya itu biasa di ubun-ubun kepala. Itu dianggap sebagai pintu masuk kesadaran spiritual tertinggi. Chakra ini terhubung dengan tema kesadaran tertinggi, pusat pencerahan spiritual, koneksi dengan universe, dengan higher self, dengan spirit guide dan spiritual team, di mana kita menyatu dengan alam semesta, bersatu dengan segalanya. Karena segalanya di alam semesta ini adalah satu. Segala sesuatu di alam semesta ini akan membantu kamu, karena kamu dan alam semesta ini adalah satu. Ini buku yang akan aku rilis tahun depan, berhubungan dengan hal ini, enlightenment. Jadi contoh orang yang crown cakranya tidak aktif, orang ini akan merasa terputus dari spiritual, tujuan hidup. Jadi dia merasa dirinya dan semesta itu terpisah. Orang lain terpisah, artinya cara berpikir dia itu masih dominan ke ego self. Jadi ketidakmampuannya menerima pandangan baru, tidak mau menerima ilmu, tidak mau belajar, dia akan merasa terisolasi. Orangnya akan sulit memahami makna hidup, susah dinasehatin gitu. Jadi kok dikasih tahu dia itu punya idea, punya mindsetnya sendiri, jadi susah dikasih tahu. Atau orang yang crown cakranya terlalu aktif, orangnya akan merasa dirinya itu lebih pintar, lebih superior dari orang lain. Hampir-hampir mirip gitu sama yang solar plexus tadi. Jadi orangnya akan mengabaikan kebutuhan fisik dan emosional dan perasaan orang lain. Ingin membuktikan bahwa dia pintar dan betul, tapi ini tanpa kebijaksanaan. Menurut dia itu benar. Ya dia benar, gak ada yang benar di luar situ, gak ada yang benar lagi, dia yang paling benar. Dia itu juga menutup hatinya untuk menerima atau belajar tentang hal baru. Walaupun dia pintar atau pendidikannya tinggi, tapi dia nggak bijaksana. Ini kan juga sering ditemukan di luar situ kan, S3 tapi otaknya otak anak SMP. Penyebab utama crown chakra ini tidak seimbang, kemungkinan anak ini pernah mendapat perlakuan dipaksa untuk belajar atau menegakkan sisi spiritualnya sengaja dipaksakan. Ini tergantung dari pendidikan atau budaya di mana anak ini bertumbuh. Mungkin juga anak ini pernah mengalami pengalaman hidup yang penuh dengan ketidakpastian, dengan masalah yang tidak terselesaikan. Mungkin pernah mengalami kehilangan kedua orang tuanya waktu masih kecil, atau kehilangan sesuatu yang sangat berharga di masa kecilnya. Jadi dia akan merasakan kehilangan kepercayaan pada alam semesta, merasa hidupnya nggak ada tujuan, tidak ada makna. Mungkin anak ini tumbuh di lingkungan yang pola asuhnya lumayan kaku atau terlalu keras. Anak ini mungkin tidak diberikan izin untuk eksplor keyakinan mereka sendiri, atau tidak diberi jawaban waktu dia bertanya tentang dunia. Mungkin diajarkan mematuhi aturan tanpa banyak tanya. Dia rasa ingin tahu, dia itu selalu ditekan. Waktu dia mungkin bertanya sama mama, ini gimana sih bumi ini terbentuk? Atau kenapa sih hujan jatuhnya dari langit? Nah, dia itu akan dikasih jawaban bohong gitu. Anak-anak kan paling sering nanya, aku datang dari mana? Aku lahir dari mana? Banyak kan orang jawabnya apa? Dari tong sampah, dikutip dari sungai, dari pasar. Jadi anak ini nggak dikasih kesempatan belajar. Atau dia mungkin pernah mendapat kekerasan emosional atau kekerasan psikologis. Seperti di awal tadi, dihina, diabaikan, direndahkan. Contoh, si anak dibilang tak berguna, tidak akan berhasil, hobinya buang-buang uang, buang-buang waktu. Anak ini mungkin akan tumbuh dengan perasaan bahwa hidup itu nggak ada tujuan. Nggak ada tujuan yang lebih besar dan makna hidup yang lebih dalam. Padahal mungkin saat itu yang sedang dilakukan sama anak ini, kreativitasnya itu adalah intuisinya loh, tujuan jiwanya loh. Ini bisa merusak hubungan anak dengan rasa percaya diri dan koneksinya dengan dunia, koneksinya dengan sekitar, koneksinya dengan dirinya sendiri. Dia akan merasa terputus dari orang lain, juga terputus dari kesadaran yang lebih tinggi. Cara menyembuhkannya itu butuh reconnection dengan diri batin dan spiritual. Salah satunya juga bisa melakukan reflection, self-healing, healing inner child, mencari makna hidup baru, keyakinan baru, memperdalam koneksi dengan diri sendiri. Ini biasa terhubung dengan third eye chakra, memperdalam koneksi dengan alam semesta. Jadi afirmasinya boleh bilang, aku terhubung dengan kebijaksanaan dalam semesta. Aku adalah satu dengan energi semesta. Aku hidup dalam damai. Aku menerima pengetahuan
pengetahuan dan petunjuk dari semesta. Dengan hati yang terbuka, aku telah menemukan kedamaian dengan kesadaran yang lebih tinggi. Jadi ketika crown chakra ini seimbang, kita akan merasakan penyatuan. Semuanya adalah satu. Satu dengan orang lain, satu dengan meja kursi, satu dengan pohon, satu dengan tanaman, satu dengan segalanya. Kesadarannya melampaui di ego self dan mencapai kedamaian batin otentik. Akan merasa terkoneksi dengan alam semesta. Kira-kira begitulah tentang Kundalini. Jadi semua cakra itu sebenarnya saling terhubung. Jadi kalau root chakra tidak seimbang, kamu akan merasakan hidup kamu tidak seimbang, tidak aman. Kamu akan kehilangan kemampuan untuk mencintai heart chakra. Ketika sacral chakra tidak seimbang, hubungan kamu tidak seimbang, kamu akan susah untuk berkomunikasi, throat chakra. Kalau solar plexus chakra tidak seimbang, kamu tidak percaya diri, tidak bisa belajar, maka kamu tidak bisa punya wawasan yang luas, third eye chakra. Jadi di antara sacral chakra itu tentang hubungan sesama manusia, dan solar plexus chakra itu hubungan tentang percaya diri. Di antara kedua ini kan nyambung. Tidak punya hubungan yang baik dengan orang dan tidak punya rasa percaya akan mempengaruhi crown chakra tidak seimbang. Hubunganmu dengan semesta pun tidak seimbang. Semua tema belajarnya itu tentang hubungan. Ada informasi tambahan nih yang jarang dibahas di luar situ. Di luar physical body, kalau dari atas itu ada 6-12 inci, ada chakra ke-8 itu soul star chakra. Akashic record kita untuk terkoneksi dengan higher self atau yang lebih tinggi lagi. Segala sesuatu yang berhubungan dengan jiwamu itu di situ tempatnya. Chakra selanjutnya itu di bawah kaki 6-12 inci, itu ada Earth Star Chakra. Membantu kita terhubung dengan Mother Earth, dengan bumi. Jadi misalnya kalau chakra kita tidak seimbang mulai dari root chakra, Earth Star Chakra itu akan membantu kita terkoneksi dengan bumi, Mother Earth. Jadi untuk awakening itu mau dibilang susah, nggak susah, mau dibilang mudah juga nggak mudah. Untuk sadar dan menyeimbangkan semua chakra, itu tadi yang sudah dibilang di awal tadi, rasanya menyakitkan. Kenapa? Karena kita akan menghadapi lagi trauma-trauma masa kecil tadi yang membuat chakra ini terblokir. Dan untuk membangkitkannya kita tak punya pilihan lain, yaitu menghadapi trauma-trauma tadi, menghadapi lagi trauma-trauma yang pernah menyakitimu, dan pastinya itu agak challenging. Karena semua trauma ini juga tersimpan di pikiran bawah sadar. Seperti yang kita ketahui, pikiran bawah sadar itu bukanlah sesuatu yang sangat mudah untuk ditembus. Jadi bagi kalian yang mungkin sedang dalam perjalanan spiritual awakening, inilah yang sedang kalian jalani. Nikmati aja prosesnya. Jadi kalau kalian udah fully awaken, gimana rasanya? Basically itu biasa udah live in the present, 100% gitu. Live in the moment, merasakan experience yang sedang dialami, merasakan hidup. Jadi tak ada lagi mindset yang masih terikat dengan masa lalu atau terikat dengan energi lama, energi trauma atau masa depan. Benar-benar fokus sama momen ini, bukan jadi misalnya makan ya makan, minum ya minum, gak akan sambil main HP gitu. Jadi makan dia akan benar-benar merasakan butiran nasi, serat-serat sayuran, rasa-rasa kuahnya, rasa-rasa bumbu makanan. Dia akan benar-benar fokus melakukan hal itu. Dia fokus merasakan experience ini. Gak akan sambil-sambilan lagi. Itulah rasanya fully awaken, itu basically ya. Semangat buat kalian yang sedang dalam perjalanan spiritual awakening. Semoga penjelasan tentang Kundalini ini bisa membantu kalian mengenali cakra-cakra penyebab-penyebab trauma dalam tubuh kalian. Semoga video ini membantu. See you in the next video. Bye.